Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kami di sini akan melakukan sosialisasi terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada korban revenge porn. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari tim kami yang telah membuat presentasi ini. Yakni yang pertama ada saya, Sira Ezra. Kemudian, perkenalkan, nama saya Winda Maharani Sartono dengan NIM 811421320. Kemudian ada saya, Nabila Putri Zahira dengan NIM 811421271. Dan terakhir ada saya dengan nama Muhammad Ridwan dengan NIM 811411272. Baik, di sosialisasi terkait dengan pemberian bantuan hukum untuk korban revenge porn pada kali ini akan dimulai dengan penjelasan atau pengertian terkait dengan revenge porn itu apa, kemudian dilanjutkan dengan dampak dari revenge porn itu sendiri, aspek hukum, dilanjutkan proses pelaporan, bantuan pendampingan, dan pencegahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk penjelasan terkait dengan revenge porn akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Dinda Mahara. Baik, sebenarnya teman-teman sebelumnya pernah nggak sih mendengar kata revenge porn? Di mana dalam hal ini dikutip dari Oxford Dictionary, pengertiannya bahwa revenge porn yaitu tindakan menyebarkan gambar atau video seksual eksplisit dari seseorang yang diposting di internet. Kemudian pengertian kedua ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yakni yang dikatakan revenge porn, yakni penyebaran konten yang merusak reputasi secara digital dengan motif balas dendam. Apa sih kira-kira penyebab dari itu semua? Yang pertama tuh ada perasaan sakit hati, dan yang kedua kecemburuan yang timbul dari dalam hati seorang pelaku. Yang ketiga ada keinginan dari pelaku untuk memanipulasi korban. Semua dari ketiga penyebab ini semuanya dikarenakan oleh balas dendam dari pelaku kepada korban. Kemudian ada pemaparan data. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan pada saat pandemi di tahun 2020, kasus revenge porn meningkat menjadi 510 kasus dari yang sebelumnya pada tahun 2019 berada di angka 126 kasus. Pada tahun 2021 menjadi 489 kasus dan pada 2022 berada di angka 440 kasus. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yakni Ridwan. Silahkan. Baik, terima kasih Winda. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak dari revenge porn ini. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa revenge porn ini memang memiliki dampak yang sangat buruk, terutama bagi psikologis dan juga bagi sosial dari si korban itu tersebut. Ada beberapa dampak psikologis yang dapat saya temukan dan dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait trauma dan stres. Korban dari revenge porn ini seringkali akan mengalami trauma yang mendalam dan stres yang berkepanjangan mirip dengan yang dialami oleh korban kekerasan seksual karena memang ini merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Lalu yang kedua adalah depresi dan kecemasan. Korban revenge porn ini biasanya memiliki rasa malu dan kehilangan kendali atas kehidupan pribadi dan juga memiliki ketakutan tersendiri akan penilaian sosial yang dapat menyebabkan depresi dan juga kecemasan berat. Lalu yang selanjutnya adalah kehilangan harga diri. Korban ini mungkin merasa harga dirinya akan hancur akibat paparan dan penghinaan publik karena memang revenge porn ini lebih kepada media sosial. Dan selanjutnya korban akan mengalami paranoia dan juga ketakutan. Mereka ini mungkin bisa saja merasa takut untuk keluar rumah atau juga menggunakan internet dan sosial media karena memang khawatir akan penghakiman atau pelecehan lebih lanjut. Dan yang terakhir korban biasanya akan memiliki pikiran untuk bunuh diri karena memang pada dalam kasus-kasus yang ekstrim ini korban sudah di titik putus asa dan juga ingin sekali untuk mengakhiri kehidupannya karena memang dia sangat merasa malu. Baik, yang selanjutnya terkait dampak revenge porn
Terus pada dampak sosial. Di sini ada 5 poin juga. Yang pertama ada stigma sosial. Korban seringkali mendapatkan stigma dan juga dihakimi oleh masyarakat yang dapat memperburuk rasa malu dan juga membuat korban semakin rendah diri. Lalu selanjutnya terkait kerusakan reputasi. Penyebaran konten intim yang dapat merusak reputasi korban, baik secara pribadi maupun profesional yang dapat berdampak pada kesempatan. Rasa malu dan takut dihakimi dapat pertemuan sosial dan mengalami kesulitan untuk membangun atau mempertahankan hubungan-hubungannya. Yang selanjutnya, bullying dan pelecehan. Korban seringkali menjadi sasaran bullying, pelecehan, dan ancaman, baik secara online maupun offline, yang dapat memperburuk kondisi mental dari sang korban tersebut. Dan yang terakhir adalah kehilangan kepercayaan diri. Kehilangan kepercayaan diri ini merupakan salah satu dampak yang mengakibatkan korban kehilangan kepercayaan diri termasuk kepada orang lain, pasangan, dan juga teman-teman serta keluarga terdekat yang dapat menghambat untuk kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Baik, selanjutnya terkait aspek hukum akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Lalu, dengan dampak-dampak buruk tersebut, bagaimana hukum memberikan konsekuensi kepada pelaku atas tindakan yang telah dilakukan? Jerat hukum pelaku revenge porn. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat ITE. Yakni yang pertama ada pasal 29 Junto pasal 1 angka 8 di mana dalam hal ini berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Kemudian yang kedua ada pasal 27 ayat 1 junto pasal 1 angka 8 di mana yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sejumlah 1 miliar. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ada 3 pasal, yakni yang pertama pada pasal 4 ayat 1, yang kedua pada pasal 9, yang ketiga pada pasal 29. Di mana pada pasal 4 ayat 1 merujuk pada pasal keduanya, yakni pasal 9, di mana hal ini mengatur mengenai larangan menjadikan seseorang sebagai objek pornografi. Yang ketiga pasal 29 dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit sejumlah 250 juta rupiah dan paling banyak sejumlah 6 juta rupiah. 6 miliar rupiah. Mohon maaf. Kemudian ada undang-undang yang ketiga, peraturan yang ketiga, yakni ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang termuat pada pasal 14 ada terdapat pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sejumlah 200 juta. Dan di setiap peraturan ini perlu dicatat bahwa pasal-pasal tersebut baru untuk membuat dan menyebarkannya. Belum lagi untuk seorang pelaku yang diikuti dengan ancaman, maka pelaku bisa dikenakan pasal berlapis dengan hukuman tambahan hingga 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 300 juta. Kemudian, next slide. Kemudian mengenai hak-hak korban revenge porn, dalam hal ini korban juga memiliki hak yang pertama yakni hak mengenai hak asasi manusia berupa perlindungan hukum, perlindungan hak privasi, hak untuk dilupakan. Dalam hal ini hak untuk dilupakan mengenai kejadian dalam suatu kasus. Yang keempat ada perlindungan terhadap data pribadinya. Yang kelima tetap dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena pada dasarnya
hak-hak tersebut merupakan hak-hak prioritas dari korban untuk dilindungi secara hukum. Kemudian langkah hukum yang dapat ditempuh bagi korban revenge porn, yakni melakukan pengaduan melalui Komisi Nasional Perempuan atau dapat juga melakukan pelaporan kepada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan atau bisa disingkat LBH APIK pada daerah-daerah setempat. Kemudian, selain itu, korban revenge porn juga dapat melakukan penyembuhan secara mental, fisik, dan sosial melalui psikolog, dokter, maupun psikiater. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan partner saya. Kemudian ada alur pelaporan polisi. Nah, untuk teman-teman yang ingin pelaku diproses secara hukum, ada 3 proses hukum yang dapat ditempuh. Pertama adalah mediasi, kedua adalah somasi, dan yang ketiga adalah pelaporan ke polisi. Nah, untuk pelaporan ke polisi, ada 3 tahap yang akan dilewati. Pertama ada pelaporan, kedua ada penyelidikan, dan yang ketiga ada penyidikan. Nah, untuk pelaporan ke polisi sendiri ada hal-hal yang harus disiapkan. Pertama adalah persiapan psikis. Pastikan teman-teman memiliki support system seperti keluarga, sahabat, support group, dan lain-lain, termasuk pendampingan psikologis bila diperlukan karena prosesnya bisa memakan waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, mencari pendamping hukum. Dengan semakin banyaknya individu atau lembaga yang menawarkan bantuan hukum gratis, sangat disarankan korban atau pelapor untuk mencari pendamping hukum dalam menempuh pelaporan ini. Pemetaan risiko seperti mendiskusikan skenario-skenario yang mungkin akan terjadi saat melakukan proses hukum dapat dilakukan dengan pendamping hukum, termasuk mengantisipasi risiko balas dendam dari pelaku. Kemudian ada beberapa hal dokumen-dokumen yang harus disiapkan, seperti dokumen yang memuat pertama, identitas pelaku yang diketahui, kedua, tempat dan waktu kejadian, ketiga, kronologi kejadian, kerugian yang dialami, kemudian selanjutnya ada unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan yang terakhir ada daftar bukti-bukti dan saksi. Kemudian daftar bukti ini dibagi menjadi 2, yaitu alat bukti dan barang bukti. Alat bukti terbagi menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Kemudian untuk barang bukti sendiri, itu adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Sedangkan untuk saksi ini adalah setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian untuk tahapan pelaporan ini bisa dilihat dari presentasi di depan. Pelaporan dilakukan di kantor polisi tempat peristiwa kejadian. Misalnya, jika peristiwa terjadi di kota Jakarta Selatan, maka pelaporan bisa dilakukan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, bawa dokumen yang sudah disiapkan dan kartu identitas ke unit sentra pelayanan kepolisian terpadu atau biasa disingkat dengan SPKT dan buat laporan. Kemudian selanjutnya petugas akan melakukan tanya jawab untuk melengkapi laporan dan menerbitkan tanda bukti lapor yang harus selalu disimpan oleh pelapor. Kemudian yang terakhir, pelaporan akan naik ke tahap penyidikan. Nah, maksudnya naik ke tahap penyelidikan. Nah, dalam tahapan penyelidikan ini, jika dugaan tindak pidana dinilai kuat, maka polisi akan melakukan pemeriksaan awal dengan mengecek bukti dan memeriksa saksi. Korban atau pelapor perlu mempersiapkan diri untuk diwawancarai oleh kepolisian. Kemudian, jika polisi sudah memperoleh informasi yang cukup, polisi akan menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau biasa disingkat dengan SP2HP yang disampaikan kepada pelapor. Kemudian yang ketiga, dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu adalah tindak pidana atau bukan. Kemudian yang terakhir, jika diduga kuat tindak pidana, akan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan biasa disingkat dengan SPDP dan perkara masuk ke tahap penyidikan. SPDP sendiri akan dikirimkan kepada korban atau pelaku atau terlapor. Nah, kemudian di tahap penyidikan, hal-hal yang dapat polisi lakukan dalam
tahap penyidikan ini pertama, melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kemudian yang kedua, menetapkan status tersangka. Kemudian yang ketiga ada melakukan pemberkasan, dan yang ketiga selanjutnya yang terakhir adalah koordinasi dengan kejaksaan. Setiap perkembangan perkara harus dituangkan dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang wajib diinformasikan kepada korban atau pelapor setidaknya 1 bulan sekali. Kemudian setelah pemberkasan selesai, lalu diserahkan ke kejaksaan. Jika berkas ini dinilai lengkap, dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan bukti. Dan yang terakhir, apabila penyidik menilai bahwa perkara tidak bisa dilanjutkan, maka penyidikan dihentikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Nah, ada beberapa tips yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman jika melakukan polisi. Jadi kami merekomendasikan untuk memiliki pendamping hukum yang dapat menemani tahapan proses pelaporan. Kemudian yang kedua, dokumentasikan semua surat dan dokumen yang diberikan oleh pihak kepolisian dan buat kopi rangkap dari dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga, minta kontak penyidik atau penyelidik yang menangani perkara. Jalin komunikasi rutin untuk mengecek perkembangan kasus. Kemudian yang terakhir, apabila kasus berhenti di tengah jalan, koordinasikan dengan polisi dan minta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terbaru. Korban atau pelapor berhak atas surat tersebut. Nah, demikian alur pelaporan ke polisi yang bisa kami sampaikan. Kemudian, next slide. Nah, di sini tertera daftar penyedia layanan bantuan pendamping yang bisa teman-teman klik linknya nanti di bio. Di situ ada berbagai macam bantuan pendampingan seperti ada aduan konten Kominfo, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan berbagai macam lainnya yang bisa teman-teman minta bantuannya untuk menjadi pendampingan teman-teman. Next slide. Nah, untuk pencegahan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ini kami akan sampaikan terkait dengan pencegahan untuk teman-teman semua di luar sana agar tidak pernah terjerat dengan kasus revenge porn. Jadi yang pertama adalah menghindari mengambil atau menyimpan konten intim. Kemudian yang kedua, pengamanan perangkat dan data. Ini adalah seperti melakukan proses di dalam hal handphone, sosial media, atau hal apapun yang ada di perangkat ponsel kalian. Kemudian yang ketiga, hindari berbagi konten intim, karena balik lagi konten intim ini adalah bersifat pribadi ya. Kemudian yang keempat adalah edukasi diri dan pasangan. Maksud dari edukasi diri dan pasangan di sini adalah saling memberikan edukasi dengan pasangan bahwa berhubungan intim atau konten intim ini hanya bisa dimiliki oleh saya adalah laporkan dan ambil tindakan selanjutnya. Nah, akhirnya setelah kita kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah revenge porn ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius terhadap privasi dan integritas individual yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental, sosial, hingga profesional setiap orang. Nah, untuk itu, bantuan hukum kepada korban revenge porn adalah salah satu langkah krusial dan fundamental untuk memulihkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa pelaku ini bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama korban mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan teknis atau kesalahan dalam pengucapan dari kami. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan kepada teman-teman semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.